Bentuk perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam hal penanggulangan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman menginstruksikan kantor pemerintahan dan sekolah untuk dijadikan tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak banjir. Di samping itu, beliau juga meminta seluruh jajarannya agar turun langsung membantu masyarakat dengan mendirikan posko dapur umum, posko kesehatan, dan juga memastikan semua tenaga kesehatan siap untuk melayani para pengungsi. Seperti halnya di Aula Wisma Sultan Sulaiman, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKDPSDM Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Menteri 4 Kecamatan Sungai Paring, Martapura. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit didampingi Kasih Pengelolaan Media IKP M. Hamdani melakukan peninjauan dan melihat secara lebih dekat keadaan pengungsi di Wisma Sultan Sulaiman, Martapura ini. Beliau merasa terpanggil untuk membantu dan memberikan motivasi bagi warga korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar dengan menampung segala aspirasi yang diutarakan para pengungsi untuk kedepannya bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Kepala BKDPSDM Kabupaten Banjar Rahmat Dhani mengatakan sudah menjadi kepedulian bersama dalam hal membantu para korban banjir yang melanda hampir di semua wilayah Kabupaten Banjar saat ini. Dari data yang diperoleh, ada sekitar 274 warga pengungsi di Aula BKDPSDM Kabupaten Banjar. Mayoritas berasal dari Kecamatan Astambul, diantaranya Desa Pingaran, Limamar, Kelampayan Ilir, dan Sungai Alat. Kita siapkan mulai Jumat pagi, Jumat malam sudah mulai masuk pengungsi ya, sampai hari ini. Berapa jumlah pengungsi saat ini? Sampai dengan data tadi malam 274 ya, 274 orang. Asalnya dari mana aja? Ini mayoritas dari Kecamatan Astambul, ada Kelampayan Ilir, ada Limamar, ada Sungai Alat, ada Pingaran, ada beberapa desa lain di sekitar itu. Motivasinya apa Pak untuk menyiapkan? Ya, kita terpanggil juga kan karena wilayah kita kena bencana banjir. Lalu saudara-saudara kita tidak ada tempat yang layak gitu. Jadi kebetulan kita punya aula, ya sudah kita siapkan dengan ambal, dengan karpet. Kita siapkan inisiatif bikin dapur cadangan, walaupun ada donatur-donatur dari dapur-dapur umum yang lain, terutama yang pagi yang kami siapkan. Kadang-kadang pagi itu telat gitu. Harapan kita? Ya, secara umum tentunya kita berharap banjir segera berakhir. Ini saudara-saudara kita nih bisa kembali ke kampungnya masing-masing dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Kita tadi Pak, seperti belakangnya ada acara motivasi ya Pak, dari mana Pak? Ya, ini memang inisiatif kami internal. Jadi sebelum ini saya pribadi juga dengan bapak-bapaknya sambil sosialisasi protokol kesehatan, sosialisasi menjaga kesehatan. Kadang-kadang semalam ada bapak-bapaknya merokok di dalam, sementara ada bayi di dalam, kan kami himbau supaya rokoknya dikeluarkan. Jadi ini untuk anak-anak, ini sudah hari-hari sebelumnya kita sudah laksanakan ini juga gitu. Jadi supaya salah satunya anak-anak ini kan punya hak juga untuk bermain gitu. Jadi kita fasilitasi lah, sekaligus kita ngasih mereka nagih-nagih terus mainan adakah, boneka adakah gitu. Kita cari masing-masing di rumah. Alhamdulillah ada donaturnya banyak. Untuk pelayanan kesehatan di sini Pak? Pelayanan kesehatan sebelumnya memang kita mandiri, kebetulan saya istri orang kesehatan, jadi kita mandiri memantau sendiri. Kemudian ada relawan yang datang, tim kesehatan. Nah, ini 2 hari sudah kawan-kawan dari puskesmas ini standby di sini, jadi mengcover di sini. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kami malam monitoring lagi sebelum istirahat malam. Nah, kawan-kawan standby di pagi sampai siang, mungkin sampai sore. Sementara itu di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, saat ini ada sekitar 200 pengungsi yang terdiri dari 97 kepala keluarga yang mayoritas berasal dari Desa Bincau dan sekitarnya yang menempati tempat pengungsian bagi korban terdampak banjir. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Ikhwan Syah dalam keterangannya mengatakan, di samping membantu korban dengan perlengkapan pakaian, makanan, dan lain sebagainya, pihaknya juga memberikan suntikan motivasi dengan melakukan bimbingan bagi balita dan anak-anak, yakni dengan memberikan permainan yang menghibur, sehingga mental dan pikiran mereka bisa tenang dan terhibur dengan bimbingan yang diberikan. Alhamdulillah ini sudah hari ke-7
pengungsi yang ada di aula dinas pendidikan yang kita tampung, yang kita berikan pelayanan, yang tercatat di tempat kami kurang lebih sekitar 200 orang dengan jumlah kepala keluarga sekitar 97 orang. Ada bayi, ada balita, dan alhamdulillah untuk makan pagi, siang, dan malam dan pemeriksaan kesehatan telah kita lakukan secara maksimal. Nah, begitu juga kita memikirkan anak-anak kita setiap hari dia ada dilakukan pembinaan dengan forum anak untuk menghilangkan trauma anak-anak kita pada saat dia mendapatkan musibah banjir. Belum menyampaikan kepada para pengungsi yang ada di tempat kami, tetap kita disiplin dengan kondisi yang ada, sarana air bersih kita maksimalkan, apa permintaan bagian sidin-sidin, tapi juga harus disiplin dengan kondisi yang sekarang ini, dan kita jangan sampai saling menyalahkan. Kami dari pemerintah daerah karena diberikan amanah oleh Bapak Bupati, berikan pelayanan semaksimal kepada pian-pian semua, dan tolong juga pian-pian juga menjaga kondisi kebersihan di aula dinas pendidikan ini. Mayoritas dari mana ya Bang Siri? Kenapa? Mayoritas dari mana ya? Kalau yang tercatat di wadah kami ada dari Bincang, ada dari Mali-Mali, ada dari Kalimantan, dan ada banyak yang dari Pasean. Total pengungsi tadi 200 kurang lebih sekitar 200. Kenapa disampaikan kurang lebih? Kadang ada yang datang, kemudian paginya ada lagi yang masuk gitu. Ada yang keluar. masih bisa nampung Pak kira-kira. Untuk sementara, kalau kondisi yang seperti ini untuk aula dinas pendidikan sementara kita off-kan, tapi kami sudah koordinasi dengan Pak Sekcam dan penanggulang dengan apabila ada jemaah kita, warga kita yang belum mendapatkan tempat, kami di aula dinas pemuda olahraga sudah kita sewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar keberatan, sekarang ulun berada di aula dinas pendidikan Kabupaten Banjar. Kita melihat-lihat situasi penampungan, dan alhamdulillah di sini seperti disampaikan tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan bahwa di sini makanan cukup, diperiksa kesehatan, dan ini ada sekitar 200 lebih orang di sini. Dan alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Untuk kawan-kawan ketahui, kalau memang ternyata masih ada daerah yang terkena dampak banjir, aula dinas pemuda dan olahraga yang berada di jalan pendidikan bisa untuk diisi, dipakai. Jadi siapa tahu kawan-kawan relawan mau mengantar yang terdampak bisa mengantar ke aula dinas pemuda dan olahraga di jalan pendidikan. Demikian informasi yang kami sampaikan dari aula dinas pendidikan Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad, Hendra, Kominfo Banjar melaporkan.